Oke. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aji Pramana Putra, mahasiswa Universitas Dinamika Surabaya, Prodi S1 Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah package composer yang digunakan untuk membantu dalam penggunaan form di HTML, terutama pada framework Laravel gitu. Nama package-nya sendiri adalah Laravel Kolektif. Ini Laravel Kolektif. Kita bisa pergi ke dokumentasinya, kita pilih versi terbarunya. Oke. Yang pertama-tama untuk menggunakan package ini, pertama-tama kita harus melakukan instalisasi komposernya dulu. Package-nya kita install dulu, lalu kita update pada project kita. Gitu. Saya nggak usah menjelaskan detail mengenai bagaimana cara menginstalnya. Kita bisa langsung pergi ke codingnya. Untuk codingnya sendiri saya sudah menyiapkan codingannya, jadi saya hanya menjelaskan fungsi dan tujuannya apa gitu. Oke, kita siapkan dulu. Ini file latihan. Bleed. Begini. Oke. Pada dasarnya jika kita ingin membuat sebuah form, maka kita harus penulisannya seperti ini kan. Form, habis itu di sini ada method. Habis itu biasanya post. Ya, habis itu umpamanya jika kita ingin membuat label, maka kita nulis label. Lalu inputnya apa? Lalu di sini kita biasanya nulisnya ID. Habis itu umpamanya input 1, maka di sini kita juga tulisan for input 1. Begitu. Begitu pula dengan sintak-sintak untuk membuat form lainnya seperti option, select, radio button, combo box, dan lain sebagainya juga ada dalam HTML gitu. Tapi kita tidak menggunakan cara seperti ini. Begitu. Contohnya seperti ini. Kita ada contoh di sini. Nah, di sini mungkin ada beberapa source code yang tidak familiar. Untuk saat ini kita fokus kepada sintak-sintak form menggunakan Bleed. Gitu. Bleed kolektif Laravel yang tadi kita install tadi. Oke. Untuk form open ini itu biasanya digunakan untuk kayak seperti tadi, digunakan untuk method post, actionnya kemana, URL-nya kemana, itu bisa kita lihat. Biasanya kita akses di sini juga ada penjelasannya. Ini jika kita menggunakan root bisa seperti ini, action bisa langsung ke control. Itu juga di sini tutorialnya lumayan lengkap, begitu. Nah, lalu apa yang harus kita pelajari gitu? Yang kita pelajari adalah sebuah penulisan sederhananya dulu. Jadi kita cara membuat form label itu dengan cara menulis form label, lalu kita bisa langsung klik tab. Bagaimana kita bisa melakukan snippet seperti ini langsung auto complete? Itu kita bisa mendownload plugin yang ada di VS Code. Saya juga nggak tahu kalau di kode editor lain gitu. Kalau di VS Code langsung aja ke Laravel extension. Ini kita install semua. Karena mungkin saya nggak butuhkan PHP debug dan lain sebagainya, jadi saya nggak butuhkan ini, makanya saya menginstal apa yang saya butuhkan gitu. Setelah diinstal bisa di restart kode editornya, lalu snippet Anda siap untuk digunakan. Oke, form label kayak tadi, for itu untuk inputan siapa, jadi umpamanya kayak di sini penjelasannya adalah untuk inputan nick gitu. Teksnya untuk apa gitu. Ini nanti output yang akan ditampilkan di browser kita. Coba kita melakukan run. Jadi di sini PHP artisan serve. Lalu kita jalankan. Oke.
Lalu kita pergi seperti judulnya Laravel Collective HTML. Lalu kita pergi ke daftar. Oke. Nah, seperti ini outputnya nanti. Oke. Di sini outputnya, karena saya menggunakan sebuah template Bootstrap, maka saya juga membutuhkan sebuah kelasnya gitu. Di sini saya sudah memanggil Bootstrapnya, lalu saya memanggil kelasnya seperti ini. Cara penggunaan blade. Jika kita umpamanya di sini, kita hanya langsung bisa menggunakan di sini kelas, umpamanya buton-buton atau lain sebagainya gitu. Tapi kalau di sini kita memasukkannya pada sebuah array gitu. Jadi kita masukkannya ke dalam sebuah array. Oke, untuk label hanya segitu aja. Dan untuk option itu bisa lain sebagainya. Selain kelas biasanya digunakan untuk placeholder, untuk penjelasan-penjelasan setiap form. Contohnya nanti seperti ini. Oke. Ini juga ada form. Sebetulnya ada banyak di sini, ada form number. Habis itu ada form text. Habis itu ada form text area. Untuk text area. Dan ada form radio dan lain sebagainya. Begini. Masih ada banyak sekali. Untuk dipelajari lebih lanjut bisa mengunjungi website resminya Laravel Collective. Saya di sini hanya menjelaskan secara singkat. Oke. Di sini juga sama, maksudnya number apa? Jadi inputannya itu berupa number. Jika kita melakukan submit, jika di sini berupa string, maka dia akan menampilkan error. Gitu. Kegunaannya number kan begitu. Jadi hanya bisa diisi number. Oke. Maksudnya ini null itu apa? Jadi jika kita lihat di snippetnya form number, di situ name itu penamaan form ini. Lalu value-nya apa? Jika ini kita isi gitu. Banyak kita isi nomor sembarang. Begini. Lalu ini kita hapus. Lalu kita stop. Dia tidak menampilkan apa-apa soalnya Oke, mari kita skip terlebih dahulu. Jika ini kita ganti sebuah teks, tapi ini bisa, berarti number kita tidak bisa mengisinya secara default. Begitu. Jadi kalau number dia nggak bisa mengisi secara default, jadi kita nggak bisa ngisi value-nya secara langsung dari codingan sini, tapi harus berupa inputan. Sedangkan kalau txt sepertinya bisa menggunakan sebuah inputan. Oke. Di sini juga mungkin kita nggak memakai inputan, tapi mungkin kita bisa memakai sebuah placeholder. Jadi ini kita copy saja. Oke. Ini kita copy, kita coba pindahkan ke sini. Placeholder inputkan nick atau nomor KTP. Kita coba refresh. Oh, ternyata bisa. Jadi placeholder bisa digunakan di inputan text field. Begitu. Dan lain sebagainya. Ini nama lengkap juga hampir sama. Nama panggilan juga hampir sama. Dan di sini kita menjelaskan radio button. Gitu. Jadi radio button. Jika kita lihat di snippetnya lagi, form radio gini. Di sini dia mintanya adalah nama formnya apa, nama radionya, jenis kelamin, value-nya apa, laki-laki. Ceket ini maksudnya dia itu langsung dicentang atau tidak gitu loh. Jika
diberikan nilai true, maka dia otomatis centang pada saat kita melakukan saat mengakses ini langsung centang. Sedangkan jika false maka sebaliknya. Dan tetap ini juga ada penggunaan kelas juga, kelas form. Begitu. Hampir sama, cuman beda di penulisan value dan name-nya. Di sini juga ada tempat tanggal lahir. Di sini berupa select gitu. Dia berupa combo box. Ini. Jika kita menggunakan tadi placeholder, di sini akan berupa seperti ini. Tapi jika kita memberikan placeholder di select, maka akan berupa seperti ini. Begitu. Lalu kita bisa mengisinya itu di dalam sebuah array. Jadi jika kita buka snippetnya lagi, form select begini, dia name-nya apa, name formnya apa, lalu listnya apa. List ini maksudnya apa? Yang di depan ini primary key, maksudnya value yang akan kita simpan nanti di database. Sedangkan yang ini tampilannya yang akan jadi sebuah output di halaman website. Itu selected itu biasanya apa yang ingin kita select, dan option seperti biasa ada class, ada placeholder, dan mungkin ada berbagai macam fitur lainnya. Saya juga kurang mendalaminya. Untuk tanggal lahir juga seperti itu, bulan lahir, habis itu ada tahun lahir juga menggunakan hal yang sama. Kenapa saya menggunakan seperti ini? Karena tanggal lahir itu akan susah jika kita menggunakan seperti ini, karena kita harus kembali lagi ke tahun yang kita inginkan. Jadi menurut saya agak merepotkan. Jadi kalau tanggal lahir saya lebih prefer seperti ini. Begitu. Dan alamat itu menggunakan text area. Hampir sama, alamat. Habis itu di sini adalah value-nya, nilainya. Coba kita isi sesuatu, apakah bisa? Jika tadi number tidak bisa, apakah ini bisa? Oh, ini bisa. Jadi seperti ini. Oke? Oke, dan kelasnya apa? Kota juga menggunakan select. Di sini saya menggunakan select. Di sini kota. Kode pos berupa number. Hampir sama, karena kode pos itu kodenya number. Begitu. Ini kode posnya double ternyata. Ya, nggak masalah. Lalu di sini ada tanggal naik, karena judul kita tuh kayak Taman Nasional ke Gunung, pendaftaran online pendakian. Jadi kita di sini membutuhkan tanggal naik dan tanggal turunnya. Jadi kalau ini kan enak menggunakan ini. Jadi umpamanya tanggal naiknya kita tanggal 23, turunnya tanggal 25. Seperti itu. Lalu untuk nomor HP juga number, karena kita membutuhkannya number. Dan untuk email kita juga menggunakan di sini sebuah email. Gitu. Dan bagaimana untuk yang terakhir ini, file inputan seperti ini, kita juga bisa menggunakan sebuah form file gitu. Jadi form file gitu, umpamanya kita tulis di sini form file. Di sini ada namanya apa dan optionnya. Begitu. Dan ada lagi di sini, ada terakhir adalah checkbox. Gitu. Jika namanya apa? Nama variabelnya adalah setuju. Lalu value-nya apa? Dia true. Jika dicentang maka true. Nanti yang disimpan database true. Dan kondisi centangnya adalah false. Jika kita true, maka di sini nanti kemungkinan akan centang. Karena kita lalu juga di sini ada optionnya juga tetap. Jadi di sini penggunaan CSS-nya di sini.
Lalu juga ada labelnya seperti ini. Dan untuk yang submit pun juga, kita juga disediakan sebuah blade form submit. Berupa teksnya apa, optionnya apa, begitu. Lalu jangan lupa jika kita membuka sebuah di sini, membuka sebuah form open, maka kita juga harus menutupnya, begitu. Jadi di sini penjelasan singkat penggunaan Laravel Collective. Di sini juga ada sebetulnya ada banyak dari teks area, password, email, file yang tadi sudah ada contohnya, checkbox, radio, ada number, ada date, dan lain sebagainya, ada select, gitu. Select bagaimana cara penggunaannya, select dengan berupa grup itu juga ada di sini. Submit tadi juga udah dibahas. Habis itu ada custom macro. Ini jika kita ingin melakukan konfigurasi lebih dalam, kita bisa mengcustom dan lain sebagainya, gitu. Untuk link ini nanti bisa saya kasih di kolom deskripsi. Hanya itu aja, sekian dari penjelasan mengenai package Laravel Collective pada Laravel 7. Sekian dan terima kasih.